Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti, program studi Tadris Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran pada materi mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan dengan dosen arahan Bapak Insinyur Murakmi Ghazali MED. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pendengaran. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pendengaran pada manusia. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pendengaran pada hewan. Terus pada yang keempat atau yang terakhir, apa saja jenis gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia dan hewan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa sih itu pendengaran. Oke, kita akan bahas pengertian pendengaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pendengaran adalah persepsi saraf mengenai energi suara berupa kemampuan untuk mengenali suara. Mendengar adalah suatu kemampuan alat pendengaran manusia dan hewan untuk mendeteksi getaran yang disebut suara. Kemudian, seseorang menerima suara berupa getaran pada gendang telinga dalam daerah frekuensi pendengaran manusia. Kemudian, getaran tersebut dihasilkan dari sejumlah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan dirambatkan ke medium sekitarnya yang dikenal sebagai medan akustik. Baiklah, kita akan melangkah ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana sih proses pendengaran pada manusia. Baiklah, dalam ilmu kedokteran, proses pendengaran berarti persepsi neural terhadap energi bunyi, yang mana proses pendengaran melibatkan dua hal, yaitu identifikasi dan lokalisasi dari bunyi. Dikutip dari Seawood 2010. Kemudian, proses pendengaran dapat terganggu jika terjadi gangguan transmisi bunyi telinga bagian luar, tengah maupun dalam. Gangguan transmisi tersebut dapat disebabkan oleh obstruksi saluran telinga oleh serumen, inflasi, infeksi, konsumsi obat-obatan, dan pajanan terhadap bising. Dalam hal ini dikutip dalam buku Ganong 2012. Kemudian kita akan bahas tentang anatomi telinga manusia. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada beberapa fungsi dari atau bagian-bagian anatomi telinga manusia. Yang pertama, telinga luar atau vena meatus acousticus externa membran timpani. Nah, ini merupakan bagian-bagian telinga luar. Kemudian kita masuk pada bagian telinga tengah, yang mana terdapat malleus, incus, dan stapes. Kemudian kita masuk pada bagian telinga dalam, yang mana terdapat koklea, organ korti, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas tentang mekanisme pendengaran pada manusia. Yang pertama, tahapan pendengaran pada manusia yaitu diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang suara dan gelombang yang masuk ke dalam lubang telinga, yang mana gelombang suara ini akan menggetarkan gendang telinga, dalam hal ini membran timpani. Getar membran timpani diteruskan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu yang pertama adalah tulang martil, kemudian ada tulang landasan,
kemudian tulang sanggurdi, lalu setelah itu dihubungkan ke faring oleh tabung Eustachius, yang mana getaran dari tulang sanggurdi kemudian diteruskan ke telinga melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea berisi cairan limfa. Di bagian inilah atau dalam ruangan koklea terdapat organ Corti yang berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga mendorong getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Proses pendengaran pada hewan. Yang pertama, kelelawar. Kita akan melihat bagaimana proses pendengaran kelelawar. Seperti yang kita ketahui bahwa kelelawar merupakan hewan yang beraktivitas di malam hari, dan mereka dalam beraktivitas itu menggunakan indera pendengarannya sebagai penglihatan dengan mencarkan beberapa frekuensi ke benda lain, sehingga benda tersebut akan mengembalikan frekuensi yang diberikan oleh kelelawar tadi. Yang mana kelelawar merupakan mamalia yang dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat terbang. Kemudian pada saat kelelawar terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi yang kemudian akan menghasilkan gema. Pada saat gema tersebut didengarkan oleh kelelawar hanya akan terfokuskan pada suara yang dipancarkan sendiri. Dengan kemampuan tersebut, kelelawar mampu berburu pada malam hari tanpa menggunakan indera penglihatan. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara aktivitas dari hewan yang satu ini. Kemudian bagaimana dengan proses pendengaran pada lumba-lumba? Seperti yang kita ketahui bahwa lumba-lumba merupakan salah satu hewan dapat dikatakan sebagai hewan yang pintar dan cerdik dan mampu mendengarkan suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Kita lihat di deskripsi dari lumba-lumba sendiri. Lumba-lumba memiliki kantung-kantung kecil berisi udara yang terletak di bawah lubang pernapasan. Untuk menghasilkan suara dengan frekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung kecil tersebut, yang selanjutnya difokuskan dan dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Ketika gelombang yang dipancarkan tersebut mengenai benda, maka gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali. Pantulan gelombang bunyi tersebut kemudian ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Selanjutnya, bunyi diteruskan menuju telinga bagian tengah dan akhirnya ditransmisikan ke otak untuk diterjemahkan. Jadi, ketika diterjemahkan itu kemungkinan besar lumba-lumba akan tahu benda yang ada di depannya, apakah itu makanannya atau ancaman bagi dia. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia dan hewan. Oke, di sini yang pertama adalah gelombang suara infrasonik, yang mana gelombang bunyi dengan frekuensi bunyi yang berkisar antara 20 Hz atau setara dengan 20 getaran per detik ke bawah dan hanya bisa didengar oleh binatang tertentu seperti anjing, laba-laba, dan jangkrik. Kemudian gelombang suara audiosonik, gelombang yang berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz yang bisa didengar langsung oleh telinga manusia. Kemudian kita lanjut bahwa gelombang suara yang terakhir adalah gelombang ultrasonik, yang mana gelombang yang frekuensinya paling tinggi dalam hitungan desibel,
yakni gelombang yang berada di atas 20.000 Hz. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia karena tingkat tekanan desibel atau dalam disingkat dengan D kecil B besar yang sangat tinggi, tetapi hanya bisa dengar oleh binatang tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Jadi hanya hewan-hewan terkhusus saja yang bisa mendengar frekuensi di atas 20.000 Hz. Oke, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu cepat rambat bunyi. Yang mana cepat rambat bunyi dapat dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Nah, dalam hal ini kita akan memberikan keterangan bahwa V merupakan cepat rambat gelombang bunyi atau satuannya meter per second. Kemudian ada S jarak yang ditempuh atau meter. Kemudian ada waktu atau T disebut dengan waktu tempuh yaitu second. Kemudian untuk materi kecepatan pada rambat gelombang ini, nilai dari variabel jarak S diganti dengan panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Dari nilai dari lambda S atau lambda jarak berarti dia merupakan T. Kemudian yang mana dari selanjutnya adalah nilai dari variabel T atau diganti dengan frekuensi, maka terbalik, S diganti dengan lambda. Kemudian untuk T atau waktu diganti dengan frekuensi dan atau periode, yang mana ini akan berbeda fungsinya pada materi kecepatan dan cepat rambat bunyi. Kemudian kita lihat bahwa yang terjadi V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T atau periode. Jadi ini merupakan rumus dari cepat rambat bunyi. Kemudian mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang media pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira kalau teman-teman lihat ada kekurangan dalam hal tersebut, bisa tulis di kolom komentar berupa kritik dan saran. Baik,